Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan yang saya alami tentu sajalah banyak. Salah satunya seperti saya tidak bisa berkumpul dengan teman saya tidak bisa berangkat pagi lalu ke sekolah bareng-bareng teman saya tidak bisa pulang bareng bersama teman saya, dan lain sebagainya. Perubahan yang saya alami selama PJJ ini yaitu pembelajarannya dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan Zoom dan Google Meet dan semacamnya. Saya jadi kurang produktif dan aktivitas saya jadi terbatas. Perubahan yang saya rasakan selama masa pandemi ini yaitu biasanya bertatap muka langsung dengan guru dan juga teman, sekarang hanya bisa melalui media online. Saya jadi kurang mengerti di pelajaran tertentu seperti hitung-hitungan kayak matematika ataupun ekonomi, dan saya juga jadi cepat merasa bosan. Perubahan yang saya rasakan selama PJJ dan pandemi adalah dekat dengan keluarga, sekolah menjadi fleksibel karena bisa dilakukan di rumah. Perubahan yang saya alami selama pandemi yaitu yang biasanya face to face atau diajarkan langsung di sekolah, tapi sekarang lebih sering menggunakan gadget. Saya merasa kesulitan untuk memahami materi yang diberikan oleh para guru. Saya merasa banyak sekali perbedaan yang terjadi ketika PJJ maupun pertemuan tatap muka. Saya merasa sangat mudah sekali untuk mengerti apa yang diberikan oleh para guru dibanding dengan apa yang diberikan pada saat PJJ. Perubahan yang saya rasakan ketika pembelajaran jarak jauh ini berlangsung ya tidak lain dengan menggunakan aplikasi berbasis online seperti Zoom, Gmeet, Classroom, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, tentu saja pasti sinyal. Sinyal saya suka nge-lag atau buffering. Jadi sangat menghambat proses belajar mengajar saya. Yang kedua, saya tuh tidak bisa menangkap secara jelas atau detail pelajaran-pelajaran yang diterangi oleh guru, karena saya tidak bisa atau kurang mengerti kalau belajar secara tidak langsung. Hambatan terbesar yang saya alami dalam diri saya sendiri yaitu sulit bangun pagi. Kalau dari luar diri saya, terkadang jaringan dan wifi mengalami gangguan. Hambatan terbesar selama PJJ, hambatannya adalah masalah kuota dan memori internal yang penuh. Pada awal PJJ saya sulit memahami materi karena tidak diterangkan secara langsung, hanya melalui media online. Hambatan selama PJJ ini yang paling utama saya rasakan adalah sinyal dan jaringan internet. Dan karena tidak ada interaksi secara langsung atau tatap muka bersama teman atau guru-guru, hanya lewat Google Meet dan Zoom, saya jadi susah untuk bersosialisasi. Lalu kesulitan saya selama PJJ, awalnya saya sulit untuk memahami pelajaran yang diberikan guru karena sistemnya sedikit berbeda. Untuk hambatan yang saya alami yaitu pertama ada jaringan, kedua kuota karena kan lebih sering menggunakan handphone, ketiga ada memori suka penuh. Kuota ataupun jaringan internet. Jaringan internet saya terkadang suka mati pada saat Zoom atau Google Meet. Yang kedua adalah hambatan dikarenakan suara bising tetangga saya pada saat saya melakukan tugas video seperti ini. Hal tersebut tentu saya mengganggu saya pada saat membuat video. Hambatan terbesar yang saya hadapi ketika PJJ ini kurang lebih jaringan yang lambat, kemudian banyaknya gangguan di lingkungan rumah. Perasaan kalian selama PJJ dan pandemi? Perasaan saya ada senang dan ada tidak senangnya. Yang pertama adalah perasaan senang. Perasaan senang saya yang pertama itu saya bisa merasakan rambut panjang. Dan perasaan tidak senangnya saya tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, mengobrol dan bermain seperti biasanya. Perasaan saya selama PJJ yaitu sedih tidak bertemu teman sekelas secara langsung, dan yang kedua belajar jadi tidak efisien. Aktivitas belajar saya jadi kurang maksimal dan kurang mengasihkan karena
Sebelum pandemi ini kan belajar tatap muka langsung bersama guru dan bisa bermain bersama teman. Jadi sama pandemi ini jadi kurang maksimal belajarnya dan kurang mengasihkan. Perasaan yang saya rasakan selama masa pandemi ini sedikit bosan karena tidak bertemu dengan teman-teman saya secara langsung. Perasaan yang saya rasakan selama PJJ, saya jadi kurang fokus terhadap sesuatu hal yang saya kerjakan dan jadi sering lupa. Saya juga jadi susah bersosialisasi setiap ketemu orang baru atau orang yang baru saya kenal. Saya awalnya merasa sangat senang, tentu saja karena saya mendapatkan libur 2 minggu. Lalu lama-kelamaan saya merasa kesal sekali dengan pandemi ini karena ini sudah berlangsung sangat lama. Saya ingin sekali belajar tatap muka kembali dan bertemu dengan teman-teman serta para guru di sekolah. Perasaan saya selama PJJ ini berlangsung sedih. Ya sedihnya itu tadi karena banyaknya hambatan di bagian internet yang membuat saya kurang mengerti dengan materi yang disampaikan karena nge-lag dan sebagainya. Harapan saya ke depannya yaitu semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga semua aktivitas dapat kembali normal. Dan semoga teman-teman saya di SMA Negeri 7 diterima di PTN. Amin. Semoga corona bisa cepat hilang dan aktivitas bisa normal kembali seperti semula. Amin. Harapan saya pada masa pandemi ini semoga pandemi ini cepat berlalu dan kondisi segera kembali normal. Dan harapan saya di masa ini atau di masa yang akan datang, semoga angka COVID bisa lebih turun lagi agar kita bisa melaksanakan aktivitas seperti dulu tanpa adanya pembatasan. Semoga keadaan kembali normal dan kita dapat sekolah seperti biasanya. Untuk harapannya semoga COVID-19 ini benar-benar hilang. Walaupun udah mendingan juga, kita harus tetap prokes. Terus semoga juga di kedepannya kita diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Harapan saya ya kurang lebih semoga kedepannya masyarakat tetap patuh dengan protokol kesehatan dengan menggunakan masker juga tidak berkerumunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.